Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Kembali dengan saya Hari Sulputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Pada hari ini kita kedatangan tamu aktivis yang semangat, yang luar biasa, yang punya pengalaman segudang di luar negeri. Dan kita akan mengulik dari sisi beliau seperti apa sih agar OPEK ini, obrolan pekerja, itu bisa menginspirasi kita, memotivasi kita, dan tentu mengedukasi kita. Yang tentunya Indonesia harus lebih baik dari kemarin dan harus lebih baik juga untuk kita menuju yang terbaik. Sahabat pekerja, nggak kemana-mana, kita akan langsung mengulik kepada orang yang luar biasa. Ini mentor saya juga, teman saya juga, dan pengalaman beliau luar biasa. Apa kabar, Cing? Ini panggilan Cing Yunus ya? Ya, itu Cing. dipakai setelah usia 40 tahun. Oh, setelah 40 tahun baru. Sebelumnya panggilnya biasa, Abi. Abi. Enggak abang ya saya. Abang, Tapi gitu ya. setelah di usia 40, kedua juga ya udahlah. Facebook juga ini. Facebook juga. Ganti kan baru. Jadi Cing Yunus gitu ya? Ya udahlah. Oke. Jadi memang putra Betawinya harus muncul juga. Oh, tetap ada ciri khas gitu Ciri ya. khasnya kayak Karena gitu kalau ya. Cing tuh saya ingat jadi Cing Abdel gitu. Nah. Atau mungkin ada teman ada hubungan dengan Cing Abdel. Oh enggak ya. Mudah-mudahan. Karena Cing Abdel itu kan orang Padang yang kebetulan dapat peran jadi orang Betawi. Betul. Nah, kalau Cing Yunus itu gimana cerita awalnya? Jadi memang kalau orang tua itu asli Betawi, asli dari Betawi ya. bapak ya. Ya. Jadi bapak itu dari mulai kakek buyut, Aha. semuanya itu di Salemba. Oh, di Salemba. Nah, dulu namanya daerahnya Mencos. Oh, Mencos. Nah, Ya, ada ya. jamu, Ya. jamu Mencos. Nah, itu dari zaman Belanda, Jepang sampai sekarang masih ada. Oh, iya Nah, Itu jadi- leluhur ya. Leluhur Cing Yunus ya. Enggak, maksudnya Oh, satu di daerah wilayahnya, situ, tinggal di situ. Oh, iya, betul. iya, Nah, iya. jadi dari bapak memang terahnya memang terah Betawi asli. Kayak gitu. Nah, akhirnya nikah, ketemu ibu. Sama orang Betawi juga? Enggak, Oh, beda. orang kelahiran Kalimantan. Oh, Kalimantan. Barat. Kalimantan Barat. Tetapi udah lama juga di Jakarta. Oh. Nah, di usia 40 juga lah yang itu akhirnya saya juga baru berkunjung ke tanah leluhur ibu. Oh, yang Kalimantan. Di Pontianak. Iya, Betul, iya, Pontianak, Singkawang, lalu ke Pemangkat. Oh. Kayak gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya. memang ada darah Suku Dayaknya. Dayak apa? enggak sih, Melayu lah. Oh, Dayak Melayu lah. Melayu, Ya. Melayu, gitu. banyak Melayu. Melayu, Iya, iya. terusnya sama sebenarnya kakek itu sebenarnya kelahiran Sunda. Tapi dapat juga nenek yang dari Pemangkat. Campur-campur ya. Campur. berarti. Indonesia banget gitu ya. Jadi Iya, iya, ada iya. daerah Kalimantan, daerah Betawi, Sunda daerah Sundanya ada juga. kayak Iya, begitu. iya, iya. Nah, Iya, jadi ya itulah akhir kita harus melihat apa ya, bahwa kalau kita dalam satu keluarga itu enggak apa ya, dengan menelusuri terah itu, biar kita bisa melihat oh jalan hidup tuh begini. Terus nanti kita melihat bahwa ketika kita nanti berziarah ataupun bersilaturahim, kita bisa melihat kearifan lokal itu oh begini. Iya, iya. Jadi ketika kita bertemu dengan keluarga yang dari sanak famili dari Betawi, oh gayanya begini, oh dari Kalimantan begini. Iya, iya. Itu sih. Ya, Cing, itu dari kecil memang adat istiadat Betawi yang dipakai sehari-hari atau gimana? Iya. Jadi Di Salemba memang itu di ya? Salemba itu kan memang kalau orang itu Betawi kota lah. Oh, Betawi itu kota. Betawi kota. Tapi kalau orang Betawi kota, orang Betawi itu bilang ada yang Betawi pinggiran, Betawi oke. kota. Oh, ini beda ya. Nah, Beda kota ya. itu tuh biasanya tuh Kuitang. Oh, Senen, iya, nah, iya, itu iya. ada Condet. Iya, iya. Nah, itu agak ke kota-kota Daerah tuh. Habib itu, dari Habaib ya, Habaib betul, ya, Habib Habaib. Ali. Habib Ali. Nah, Habib Ali. Nah, biasanya kalau Betawi kota ngomongnya juga beda sama Betawi pinggiran. Oh. Dialek-dialeknya beda. Gimana contohnya gimana tuh? Jadi kalau Betawi kota, nah itu agak ngomongnya gue. Gue. Nah, kalau Betawi
agak pinggiran gua. Beda gitu, ya. Beda. Ya. Nah, Lebih dialek slang ya, lebih nyeleng ya. Lebih iya. slang ya bahasanya. Gua ya. juga memang congkloknya juga beda. Nah, congklok kalau Betawi kota itu memang agak inilah, bukan agak halus ya. karena percampuran ya. Kayak gitu. Banyak. Tapi kalau Betawi pinggiran kan asli campurannya ya. campurannya Sunda, iya, Jawa kayak begitu. Lebih halus gitu ya. Ya, kalau Lebih Betawi agak kota halus. tuh ya begitulah. Kayak gitu. Nah, Iya, memang besar di daerah Salemba yang Iya. memang itu kan dekat sama. Jadi kalau Salemba itu kalau dilihat dari akar sejarahnya itu kan pernah jadi tempat Matraman itu. Matraman. Apa ya? Persinggahan Sultan Agung. Yang Sultan Agung di situ. Iya. Kedua juga makanya namanya Paseban. Paseban. Itu kan namanya kelurahannya Paseban. Oh. Nah, Paseban itu kan tempat ini. Tempat apa kayak Gerabah atau bukan? bukan Paseban itu kalau di Jawa itu apa ya? Kayak bukan raja sih, tempat ini lah ngantornya raja atau apa. Kalau Paseban kan kayak alun-alun, Paseban, kayak begitu. Nah, itu di situ. Nah, sampai masuk kalau ke wilayah Menteng. Nah, itu kan dulu kan orang Belanda semua tuh di situ. Nah, masuk ke Daerah elit lah ya kalau daerah Menteng elit, ya, betul. Sampai daerah Manggarai. Kita kan kalau ngeliat situ kan yang harus dilihat tuh Manggarai, Menteng, terusnya daerah Kuitang. Belum daerah kesononya Glodok, Pasar Senen. Nah, itu udah mendekati wilayah-wilayah kolonial. Oh. Nah, sampai nanti kesininya baru kan Jatinegara. Nah, itu udah agak mundur kayak gitu. Nah, berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja. Kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. jadi memang kalau diceritain dari Engkong atau apa, ya memang Salemba itu masuk daerah kekuasaan daerah pusatnya kayak begitu. Cing, kalau misalkan apa ya, ada nggak tokoh berpengaruh dalam waktu kecil, Yunus Wahid kecil gitu? Siapa gitu? Apa bisa ayah atau siapapun lah? Sebenarnya lebih ke arah agak bebas ya, karena Bebas kan ya? ayah itu kan meninggal wafat ya, itu di umur usia 8 lah. Oh, 8 tahun ya. 89 tahun kalau salah. Ya. Nah, Masih artinya di kecil situ banget ya. iya, paling ibu. Ibu ya. Nah, ibu yang lebih mengarahkan, tapi kalau ibu biasanya tutur bahasa. Makanya kalau orang bilang Cing Yunus kalau bahasa Betawinya agak ini halus gitu, karena agak pikiran ya. Karena ngaruh dari ibu Dari kan. ibu, iya, Dari iya, ibu. iya. Tapi kalau dalam bermain, cengklok Betawinya keluar deh tuh. Nah, dari situ biasanya lebih ke arah guru ngaji sih sebenarnya yang membimbing itu. Jadi siapa gitu kalau boleh tahu tuh nama atau gitu siapa? Kan dari Babe Solihin masuk, belum nanti ada Ustadz Masri, ada lagi Ustadz itu Kamal Yusuf tuh yang mertuanya Ustadz apa ya, Abu Hanifah. Ya, nah terus saya masuk nanti sampai besar itu lebih kepada guru-guru ngaji sih yang lebih banyak membimbing kayak gitu. Baru di kuliah itu masuk ke dunia kerja, nah itu baru masuk ke wilayah mentor-mentornya itu profesional lah ya. Ya profesional kayak gitu. Tapi saya lebih karena kecilnya dulu banyak di jalanan, jadi pertemanan itu sih sebenarnya yang lebih banyak ngebentuk. Kayak gitu. Masih ada nggak teman yang sampai hari ini dekat gitu, yang dulu menginspirasi, mungkin ya apa mandi bareng atau mungkin main bareng atau apa gitu? Udah pada gede sih. Udah pada gede. Paling teman-teman di SMA. Oh, di SMA. Kalau kalau SD sudah lupa kalau mungkin ya. di SD udah lupa sih. Ya.
Ada sih kalau di SMP banyak, tapi udah lama Ya, nggak ya. ketemu. Paling di SMA, SMA. nah itu baru sampai hari ini, berarti tahun 93 sampai ke 2023, hampir 28 tahun ya. Nah itu masih. Iya, iya. Masih. Kalau guru mungkin ada yang sosok menginspirasi gitu. Ada nggak yang ingat gitu? Kalau guru Tadi SD apa di SMP atau di SMA gitu, Jeng? Guru sih kayaknya guru ngaji, Guru ngaji tetap ya, tetap guru ya, ngaji tetap ya. Apa sih kalau guru ngaji itu apa ya? Semacam value-nya apa sih kalau guru ngaji gitu? Iya paling tentang hidup sih dia. Hidup ya. Gimana tuh, Jeng? Jadi gini. Gimana filosofinya? Paling kakak kelas dulu tuh ada yang pernah ngajarin, dan juga salah satu guru ngaji, dia bilang gini sih, anak yatim itu memang kalau jadi kalau maksudnya kalau hancur lah bahasanya kayak gitu. Kalau jadi deh. Nah itu yang agak khas anak-anak yatim tuh. Makanya anak yatim itu kadang dia perlu satu bimbingan agar dia ada, karena dia nggak ada tempat untuk mengadu. Kalau dia nggak ada ini, nggak ada apa kakaknya atau nggak ada pamannya kayak begitu. Nah itulah sebenarnya baru setelah aneh merenung, saya merenung itu, oh ini yang dibilang kalau Nabi itu siapa yang dekat sama anak yatim, sama aku tuh begini. Nah jadi memang betul, karena memang anak yatim itu dia memang perlu bimbingan, kayak begitu. Nah jadi kalau nggak dibimbing dia nanti ya nggak tahu arah hidupnya jadi kemana. Pilihannya itu begitu. Kalau nggak berhasil banget atau hancur banget gitu ya. Iya. Tidak ada yang tengah-tengah ya. Tengah-tengah sih ada. Cuma mayoritas tapi terbuka, tapi mayoritas biasanya terdemarkasi. Gitu Iya, terdemarkasinya tuh begitu. Kayak gitu, ada yang dia memang jadi ya jadi memang bagus kayak gitu. Sampai dia, karena dengan dia anak yatim, dengan dia itu bergerak sendiri, dia tuh lebih tough hidupnya. Jadi ketika dia mandiri, terus juga dia bisa hidup sendiri. Nah, di gedenya tuh ketika dia jatuh dia bisa bangkit, kayak begitu. Jadi dia bertahan hidup itu lebih kuat. Mental hidupnya lebih kuat, kayak begitu. Kalau Cing Yus sendiri berapa saudara, Cing Yus? Saya 8. Anak nomor 6. Nomor 6. Jadi anak lelaki terakhir, yang duanya perempuan. Oh. Kayak gitu. Jadi masih punya powerful lah ya. masih punya powerful ya. Jadi memang salah satu ya anak laki-laki terakhir, dan ya ini kan bersulung kan. Laki-laki. Nah ini kan laki-laki kedua. Nah, ini dia nutup dah dua kayak gitu. Jadi dua itu kan yang menjadi inilah kita ya. Selain ibu yang menginspirasi dibandingkan kakak ada nggak yang? Kakak ada. Kakak pertama lah pasti. Apa yang membuat Cing Yunus kayaknya respect lah sama beliau? Gitu? Kakak itu fight untuk keluarganya itu. Jadi dia rela. Ayah sudah nggak ada. Jadi dia pengganti ayah. Jadi dia fight untuk keluarga, dan bagaimana ia mengorbankan masa mudanya juga. Jadi agak memang menikahnya lama. Kedua juga ya memang merantau, sempat ke Padang, sempat ke beberapa kota lah kayak gitu, demi untuk adik-adiknya, kayak begitu. Adik-adiknya untuk bisa hidup dan bisa bersekolah. Kayak begitu, sampai ya ada satu nasihatnya sih gitu, lo walaupun anak yatim dan keluarga yang tidak mampu, tapi gue pengen lo kuliah. Oh, itu azamnya beliau ya. Betul. Dia sendiri kuliah enggak? Oh, jadi pengorbanannya begitu ya. Ya, tapi pas di usia sekarang udah selesai kuliahnya. Artinya waktu awal-awal gaji buat ibu plus buat adik-adik. Betul. Dan punya mimpi, walaupun gue nggak kuliah, lu pada harus kuliah, kira-kira gitu ya? Iya. Jadi kan dulu kan memang alhamdulillah kan saya dulu ya inilah akademiknya bagus kayak gitu, akademik bagus dari segi kemampuan. Jadi dibilang lo jangan gare-gare ekonomi morat-marit, tapi cita-cita lo nggak kesampaian. Lo harus kuliah, terus jadi orang berhasil. Nah, Cing Yunus apa sih Cing mimpinya Cing atau cita-citanya Cing Yunus saat itu? Saat itu sih waktu kecil ya pengen jadi ini ABRI dulu, masuk ABRI.
Kenapa bridging? Ya sering nonton. Sering nonton ini Gagah gitu, betul gitu ya. Iya, iya. nonton Abri khususnya juga pengen jadi pilot tuh agak-agak lah kayak gitu. Tapi kan akhirnya setelah SMA kita belajar, akhirnya kita realistis kan, oh ya inilah yang bisa kita gapai kayak gitu. Iya, Dan iya. kedua juga memang sebenarnya masa yang agak ini ya, momentum itu masa SMA sebenarnya. SMA. Betul. Ada poin berubah gitu? Oh ada Ya? banyak. Apa tuh yang membuat Jadi perubahan poin seorang berubah Yunus itu gitu? kita ngerti ketika kita masuk. Itu kan saya aktif di Rohis, sama di Pecinta Alam. Saya sempat jadi ketua ekskul lah Pecinta Alam kayak gitu di Elpala 68. Nah, kalau Pecinta Alam kan memang hobi ya, hobi memang dulu traveling kayak begitu. Nah, tapi di Rohis ini saya menemukan jati diri, arah hidup. Kedua juga dari sisi mindset, gitu. Jadi mindset itu bagaimana kita belajar menjadi sebuah insan manusia yang berguna, bisa juga untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Nah ini bentuknya gimana sih manusia itu yang untuk berguna itu gimana? Nah jadi ketika poin-poinnya sih sebenarnya hablum minallah hablum minannas gitu. Nah tinggal menerjemahkannya aja. Dan di SMA itu saya belajar itu. Jadi ketika hablum minallah ya ini terjemahannya ini kasih. Tapi ketika kita hablum minannas terjemahannya ini. Nah ketika kita mengetahui dua sisi itu, ya akhirnya kita menjadi insyaallah kita ngerti lah. Kita pastikan kita akan menuju satu destinasi stasiun terakhir kita, dan kita tahu ini akan bukan ini. Baik, sahabat pekerja, ini luar biasa seorang Ci Yunus bercita-cita ingin menjadi angkatan bersenjata atau ABRI pada saat itu. Tetapi yang menariknya ada titik perubahan beliau ketika beliau masuk ke SMA. Disinilah orang yang ibaratnya punya spirit duniawi, lalu menjadi anak mapala, anak pecinta alam, yang juga seorang yang rohis juga sudah mengenal Tuhannya. Sementara kalau kita lihat hari ini, mungkin tidak banyak anak SMA kita yang sudah tahu atau mungkin sudah sudah memahami ngapain sih kita di dunia ini. Tetap jangan kemana-mana, dengan saya Hari Sutra dalam Opet, obrolan pekerja. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.